Heyo, balik lagi sama Uda Niko. Kita lanjutin pembahasan kompetisi ICS nasional tingkat kabupaten kota KSNK bidang astronomi tahun 2020. Kita ke nomor 29. Seorang astronom menemukan sebuah sistem bintang baru. Sistem bintang ini terdiri atas 3 bintang. Dinyatakan dalam masa matahari, masa bintang pertama, kedua, dan ketiga masing-masing adalah 2 masa matahari, 1,5 masa matahari, dan 0,5 masa matahari. Bintang pertama dan bintang kedua membentuk sistem bintang ganda. Sistem bintang ganda ini membentuk sistem 3 bintang dengan bintang ketiga. Jika jarak antara bintang pertama dan bintang kedua 2 SA, dan jarak antara titik pusat masa bintang pertama dan kedua dengan bintang ketiga adalah 20 SA, maka pernyataan mana yang betul? Oke, kita bahas dikit tentang pusat massa ya. Soal tentang pusat massa juga keluar di nomor 22 di tahun 2020 ini ya. Waktu itu nanyain tentang pusat massa antara Uranus dan Titania. Kita review lagi aja ya terkait dengan pusat massa. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan pusat massa ketiga benda itu adalah: pertama, kita tentukan titik acuannya, mau di mana nih? Misalnya di titik sebelah sini ya. Terus tentukan jarak masing-masing benda ke titik acuan. Berarti jarak dari massa benda 1 katakanlah R1, dari benda 2 katakanlah R2, dan dari benda 3 ke titik acuan itu ya adalah R3. Lalu kita bisa pakai persamaan ini untuk mencari letak pusat massanya. R1 kali M1 tambah R2 kali M2 tambah R3 kali M3 dibagi M1 tambah M2 tambah M3. Ini kalau bendanya ada 10 gitu ya, berarti sampai 10 gitu ya. Tergantung dari jumlah benda yang mau kita cari. Oke. Kalau 2 benda berarti ya tinggal jadi 2. Kalau patokannya di salah satu benda, maka akan berubah jadi seperti ini. Kita kembali ke soal. Dari soal ini kita gambarin dalam bentuk seperti ini ya. Kita ambil esensinya, terus kita gambar ulang. Modelnya bakal jadi seperti ini. Terus kita cek informasi yang esensial yang ada di sini. Dia bilang bahwa jarak antara bintang pertama dan bintang kedua adalah 2 SA, berarti ini ya, 2 SA. Terus jarak antara titik pusat massa bintang pertama dan kedua dengan bintang ketiga adalah 20 SA. Dia bilang jarak titik pusat massa bintang pertama dan kedua ya. Oke. Bukan dari bintang pertama, bukan dari bintang kedua, tapi dari titik pusat massanya. Titik pusat massa antar kedua bintang ini dengan bintang ketiga itu jaraknya adalah 20 SA. So kita lihat bintang 1 dan bintang kedua posisinya sejajar kayak gini. Berarti titik pusat massa keduanya berarti juga di antara keduanya, gitu ya. Terus jaraknya adalah 20 SA seperti ini. Oke. Terus kita cek satu-satu. Nah, pernyataan pertama bahwa pusat massa bintang pertama dan kedua berjarak 0,86 SA dari bintang pertama. Oke, berarti ini patokannya adalah bintang pertama ya, dan hanya ada 2 buah bintang. So, kita lakukan sesuai dengan langkah tadi. Titik acuannya yaitu bintang pertama, jarak dari bintang pertama dan kedua berarti ini adalah 2 SA. Terus kita pakai persamaan yang ini. Kalau 2 berarti tinggal pakai yang seperti ini, udah tinggal kita masukin. Berarti ini sama dengan R2 itu berarti jarak bintang kedua ke bintang 1. Gitu ya. Yaitu 2 SA. M2 massa bintang kedua 1,5. M1-nya 2, M2-nya 1,5. Berarti ini dapat 3/3,5 ya. Alias 6/7. Kalau dibikin desimal akan jadi 0,857 SA. Ya, kalau dibuletin jadinya 0,86 SA. Set. Berarti pernyataan pertama betul.
Oke, masih simpel nih. Terus lanjut ke pernyataan kedua. Pusat massa bintang pertama dan kedua dengan bintang ketiga terletak 2,64 dari bintang pertama. Nah, tadi bintang pertama dan kedua itu tergabung jadi ini, titik pusat massanya ya. Oke, berarti anggap aja bintang pertama sama bintang kedua tadi bergabung jadi satu, jadi di sini massanya juga jadi bergabung jadi 3,5. Tapi yang ditanyakan adalah pusat massa bintang pertama dan kedua, 1, 2 ini dengan bintang ketiga. Berarti kita cari dulu ya, pusat massa antara 1, 2 dan 3 ini berapa. Nah, berarti ini bentuknya vertikal begini. Oke, nah kita jadikan ini sebagai patokan. So, kita bisa pakai persamaan yang model seperti ini. Terus tinggal kita masukin, berarti jarak bintang ketiga adalah 20. Massa bintang 3 adalah 0,5. Terus massa bintang 1, 2 gabungannya ya adalah 3,5 ditambah massa bintang ketiga adalah 0,5. Berarti ini jadi 10/4 alias 2,5. Nah, 2,5 ini yang mana? 2,5 ini adalah ini. Nah, ini ya. So, kalau bintang 1, 2, dan 3 bergabung jadi ini, maka 2,5 ini adalah jarak dari letaknya sini ke bawah. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah bahwa titik ini berjarak berapa dari titik ini? Nah, itu pertanyaan esensinya. Apakah betul 2,64? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, bentuk ini akan membentuk sebuah segitiga. Lebih tepatnya segitiga siku-siku di sini. Nah, untuk mencari jarak dari segitiga siku-siku model seperti ini, ya bisa kita pakai Pitagoras dong. Berarti jaraknya nanti adalah akar dari 0,86 kuadrat tambah 2,5 kuadrat. Pencet aja kalkulatornya, nanti dapat nilainya adalah 2,6437. Ya, kalau mau dibuletin 2,6 bolehlah. So, pernyataan nomor 2 juga betul. Agak hati-hati dengan pernyataan nomor 2 ini, karena yang ditanya adalah dari bintang 1. So, kita harus analisis dulu, katakanlah horizontalnya berapa, vertikalnya berapa. Lanjut ke pernyataan ketiga. Pusat massa bintang pertama dan kedua dengan bintang ketiga terletak 2,5 SA dari pusat massa bintang pertama dan kedua. Wah, ini kan yang tadi berarti. So, pusat massa 1, 2, 3 terletak 2,5 SA dari 1, 2. Ya, ini yang kita cari tadi. Ya sudah, berarti betul. Udah kita cari tadi. Terus pernyataan keempat. Pusat massa bintang pertama dan kedua dengan bintang ketiga terletak 3,75 SA dari bintang kedua. So, yang ditanya adalah pusat bintang 1, 2, 3 ini dari bintang kedua. Nah, berarti ini yang ditanya ya. Set ini. Berarti kalau gitu kita perlu data yang dari 1, 2 ini kedua dong, biar membentuk sudut siku-siku kayak tadi berarti. Nah, so dari soal kita tahu tadi jarak bintang 1 dan kedua adalah 2 SA. Terus kalau ini adalah 0,86, berarti sisanya adalah tinggal 2 dikurang 0,86, maka dapatnya adalah 1,14. Nah, sudah membentuk segitiga siku-siku nih. Udah, tinggal kita cari pakai Pitagoras lagi tadi. So, nanti R-nya berarti akar dari 1,14 kuadrat ditambah 2,5 kuadrat. Pencet aja kalkulatornya. Nanti akan dapat nilainya adalah 2,74765. Berarti pernyataan keempat ini salah. Nah, karena pernyataan 1, 2, 3 benar, maka pilihan yang kita pilih adalah pilihan yang A. Oke? So, nomor 29 ini cenderung mudah sebetulnya karena nyari pusat massa aja udah cukup familiar. Tapi yang perlu hati-hati, yang bikin ini tricky adalah bahwa dia tidak mencari secara langsung. Kayak tadi kita perlu cari yang pakai Pitagoras tadi.
Nah, perlu hati-hati di situ. Oke, jadi untuk memahami bahwa oh kalau 1 sama 2 bergabung jadi di mana dan masanya juga bergabung. 1 2 3 di mana jadi masanya juga digabung kayak begitu. Oke. Nah, bagi yang mau dukung Udaniko bisa ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 29 ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.